Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Warabi'u, adapun syarat sah salat yang keempat, istiqbalu ainil ka'bati yaqinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di, yaitu menghadap ainul Ka'bah. Istiqbalu ainil Ka'bati, yaitu menghadap zatnya Ka'bah, yaqinan, padahal yakin, fil qurbi, pada jarak yang dekat, wa dhannan, dan prasangka, fil bu'di, pada jarak yang jauh, illa, kecuali, fi nafilatis safari, pada solat sunnah dalam perjalanan, wa solati syiddatil khawfi, dan solat sangat takut, yakni dan solat sangat takut. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menutup daripada pembahasan solat, syarat-syarat sah solat yang terakhir dari 4 syarat sah solat yang disebutkan di dalam kitab Riyadul Badi'aini. Agar supaya solat kita sah, maka ada beberapa persyaratan, yang ada 4 yang harus dikerjakan oleh kita. Yang keempat, syarat solat itu adalah menghadap Ka'bah, yakni menghadap ainul Ka'bah. Menghadap kiblat itu maksudnya menghadap Ka'bah, sehingga saudara sekalian, menghadap Ka'bah merupakan syarat sah solat. Bila mana ada orang solat tidak menghadap ainul Ka'bah, maka solatnya tidak sah. Apa yang kudu menghadap Ka'bah? Kalaulah solat kita diri, yang menghadap Ka'bah adalah dada, patokannya adalah dadanya. Kaki tidak dipersyaratkan menghadap Ka'bah, jarinya bisa aja orang jarinya begini, nggak apa-apa. Jarinya lempeng, ya lebih bagus, tapi tidak menjadi syarat. Kaki ketika berdiri, jarinya kudu menghadap Ka'bah, enggak, dadanya yang suruh menghadap Ka'bah. Yang kecilnya enggak dibedong, kesian, kakinya miring begini, enggak sah-sah salatnya. Agama enggak kayak begitu.
Siapa ini yang kecilnya nggak dibedong nih? Wajah nggak apa-apa kita nengok, sah sholatnya, karena patokannya bukan wajah tapi dada. Kalau kita diri sholat nengok nggak apa-apa, kecuali niatnya main-main, itu baru bakalan menjadi masalah. Kalaulah kemudian kita sholatnya adalah duduk, sama kayak orang yang sholatnya diri, patokannya adalah dada. Kalaulah kemudian kita sholatnya miring, maka yang disuruh menghadap Ka'bah seluruhnya toh miring, terserah miring kiri atau miring lambung kanan, enggak prinsip, meski yang bagus pakai lambung kanan, tapi kudu menghadap Ka'bah muanya. Kalaulah kita sholatnya terlentang, maka yang disuruh menghadap Ka'bah adalah kaki, legokan kaki, kemudian dia dada, kepalanya diganjal dengan bantal supaya dadanya menghadap Ka'bah, rada miring gitu kalau terlentang. Singkatnya, menghadap Ka'bah yakni ainul Ka'bah dalam madhab kita, bukan jihatul Ka'bah, adalah merupakan syarat sah salat. Dari mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 144, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kata Allah, fawalli wajhaka, maka palingkan, yakni hadapkan wajahmu, yakni dirimu, enggak wajah, dada nanti kayak tadi uraiannya, ke arah Masjidil Haram, maknanya ke Ka'bah, menghadap Ka'bah. Di mana saja kita berada, kalau sholat hadapkan ke Ka'bah. Begitu. Syatra dalam madhab Syafi'i maknanya ain al-Ka'bah, bukan sekedar Masjidil Haram, tapi yang dimaksud adalah Ka'bahnya. Jadi Masjidil Haram itu maknanya Ka'bah. Wajiblah kita sholat menghadap Ka'bah. Begitu juga di dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim juga riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Usamah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Usamah bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini qibalal Ka'bah wa qala hadhihi al-qiblah. Kata Usama, Rasulullah SAW salat menghadap Ka'bah dan Nabi bilang ini adalah kiblat. Wajib kita menghadap kiblat, merupakan syarat sah salat. Yang ketiga, ijma. Semua ulama-ulama Islam dari berbagai madhab bahwa salat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Hanya yang menjadi bahan perbedaan
apakah benar-benar kiblat atau ke arahnya. Yang ini yang berbeda-beda. Kalau arahnya, kalau orang Indonesia barat, enggak, kudu benar-benar menghadap Ka'bahnya, bukan arah Ka'bah. Jadi kalau bangun masjid, yang pertama kali dicek adalah di mana Ka'bahnya. Sehingga di kita baratnya barat laut, kira-kira dari barat 22 derajat. Jakarta lah, Cilegon 24,19 daqiqah, itu baru menghadap Ka'bah. Begitu. Jadi biar jelas, supaya kita benar-benar di dalam salat kita kudu menghadap Ka'bah. Dulu saudara, sejak awal salat diwajibkan pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nabi itu salat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Jadi mula-mula salat kita itu menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Mula-mula sebetulnya menghadap Ka'bah adalah sedari dulu, sedari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, semuanya menghadap Ka'bah. Sejak Nabi Sulaiman alaihi salam baru datang perintah suruh menghadap Baitul Maqdis. Begitulah nabi-nabi sesudah Nabi Sulaiman, sampailah Nabi Allah Isa menghadapnya Baitul Maqdis, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salat ini sejak mula diwajibkan menghadap Baitul Maqdis. Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi rindu agar supaya pengen arah kiblat itu dikembalikan seperti semula, menghadap Ka'bah, bukan menghadap Baitul Maqdis, tapi menghadap Ka'bah. Tapi Nabi adabnya tinggi, tidak minta secara lisan dihadapkan ke Ka'bah, tapi matanya sering melihat-lihat langit. Al-Quran gambarkan adab Nabi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tarduha. Kata Allah, sungguh aku perhatikan, aku lihat larak-lirik wajahmu ke atas, ke langit. Wajahnya Rasulullah disebut dalam Al-Quran. Matanya lihat ke atas Rasulullah SAW, tapi ngomong tidak, enggak berani sama Allah. Terkesan ngatur-ngatur kalau minta, tapi mata ngelihat. Allah tahu itu. Nabi ada kerinduan, pengen banget arah kiblat itu dikembalikan seperti semula zaman Nabi.
Ibrahim alaihissalam menghadap Ka'bah. Sampai Nabi pergi ke Madinah, awal-awal ada di Madinah, Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Nabi artinya pengen dibalikin ke arah Ka'bah. Kurang lebih 17 bulan atau setahun setengah dah. Setahun setengah kan 18 bulan sebetulnya, tapi kurang lebih persisnya 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadap Baitul Maqdis. Di dalam hadis yang dituliskan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, Nabi ketika sampai di Madinah masih menghadap Baitul Maqdis sampailah 17 bulan. Kemudian saat Nabi sholat asar, barulah 2 rakaat sholat asar, turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyanna qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Al-Baqarah 144. Kata Allah, Muhammad, ya Rasulullah menghadap Ka'bah. Maka saat sholat asar 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis dan 2 rakaat menghadap Ka'bah. Maka sholat asar Nabi 2 menghadap, kala itu menghadap Baitul Maqdis dan menghadap Ka'bah. Asar kala itu Nabi sholatnya, dan tempat di mana Nabi sholat itu di Madinah diabadikan namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 arah kiblat. Jadi ngadep Baitul Maqdis juga, ngadep Ka'bah juga. Maka semua orang pada muter menghadap Ka'bah sejak saat itu, dan ila yaumil qiyamah kita akan menghadap Ka'bah terus sampai kiamat. Ngadep Ka'bah sejak saat itu. Jadi bagaimana dengan yang menghadap Baitul Maqdis sholatnya yang kurang lebih 17 bulan? Enggak, emang kiblatnya masih itu, karena kita nurutnya sama perintah Allah. Kalau sudah Allah suruh saat itu menghadap Baitul Maqdis, ya sudah Baitul Maqdis. Dan sekarang disuruh menghadap Ka'bah, ya kita menghadap Ka'bah. Semuanya perintah Allah. Namun itu sudah diamandemen, sehingga kalau disuruh menghadap kiblat sekarang maksudnya menghadap Baitullah, yakni menghadap Ka'bah. Itu mah dulu. Jadi bagaimana menghadap Ka'bah ini? Menghadap Ka'bah ini akan benar bila yang dihadapkan adalah dada, dan yang disuruh menghadap Ka'bah adalah menghadap ainul Ka'bah, bukan arah Ka'bah. Sehingga bagi kita orang Indonesia, Jawa khususnya, maka kita dari barat di 22 atau di, kalau jam itu kompas itu di
menit keempat dah atau kelima itu baru kita menghadap Ka'bah. Kalau kita orang di 2 derajat setengah di Jakarta, berarti kita bakal menghadap Hajar Aswad, menghadap. Enggak boleh Ka'bah ada di sini kita ngadep sini, Ka'bahnya ini enggak sah, kudu begini, kudu miring. Itu begitu karena kita ada di barat laut, dari barat ke arah timur, ke arah selatan, ya arah selatan, begitu barat laut. Itu baru kita bisa menghadap ke Ainul Ka'bah. Enggak boleh. Kalau dekat tentu dengan mata, harus yakin bagi yang di Mekah. Yang di luar harus benar-benar nggak boleh menghadap masjid, kudu ngadep Ka'bah. Termasuk di Mekahnya sendiri, apalagi di Indonesia, tapi dengan dzon, dengan dzon, prasangka. Ada banyak alat untuk mengukur Ainul Ka'bah bagi kita yang tidak di depan Ka'bah. Itu begitu salatnya, namun tidak mutlak. Ada beberapa pengecualian. Di sini disebut illa fi nafilatis safar wa salati syiddatil khawf. Kecuali ada 2 keadaan yang salat diizinkan tidak menghadap Ka'bah oleh agama. Yang pertama adalah sholat dalam kendaraan, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai perjalanan beliau selalu sholat di kendaraan. Bahasa kita orang di mobil, di motor. Sholat sunat di jalanannya itu di mobil, sholat sunnah mutlak. Maka kalaulah kita jalan kaki sambil jalan dari rumah menuju Mujahidin, sholat di jalanannya, ini termasuk minas sunanil mahjurah, ajaran Rasulullah yang mulai hilang, ditinggalkan oleh umatnya. Jadi dari rumah bapak-bapak nih menuju Mujahidin, sholat di jalanannya, berjalan sholat. Udah pernah belum begitu? Mau ngerjain nggak? Itu kata orang gila. Iya, karena sudah mulai ditinggalin oleh umat. Maka waktu takbir menghadap kiblat, Allahu Akbar, jalan, baca Fatihah jalan, baca surat sambil jalan, belok-belok. Entar ruku ngadep Ka'bah lagi, Sami Allah ngadep Ka'bah, sujud ngadep Ka'bah, duduk antara sujud ngadep Ka'bah, sujud kedua diri lagi, jalan lagi. Coba dicoba biar pernah. Gitu. Rasulullah kerjakan begitu di jalanan sholat. Allah di Arab banyak kayak begitu tuh, pinggir-pinggir trotoar pada sholat apa, sholat kayak begitu. Begitu. Kalau di sini gila, gitu, gitu. Itu namanya sholat sunat di perjalanan, bukan sholat wajib. Sholat sunat di perjalanan. Kalau saudara naik motor, takbir, rukunya isyarat, doyong dikit, sujud lebih doyong, salam, begitu. Udah pernah belum naik motor begitu? Sholat namanya nafilatus safar, sholat sunnah di perjalanan. Ada doa sambil jalan, ada ajarannya. Ambil naik kendaraan, ada ajarannya. Maka ulama sebut as-sunanul mahjurah, ajaran Nabi yang mulai ditinggalkan umatnya. Maka bila dikerjakan, ganjarannya gede, seperti perang mati syahid 100 kali. Kayak orang mati syahid, saking dikata orang gila. Sejak kapan itu? Begitu, enggak kuat ngadepin kata begitu tuh, enggak kuat.
Makanya Nabi kasih tawaran ganjarannya 100 orang mati syahid, saking gedenya ganjarannya kalau dikerjain. Jadi sambil jalan-jalan sholat, itulah yang mereka sholat 1000 rakaat, 2000 rakaat, kayak begitu sholatnya. Kalau ngukur kayak kita, ya kagak 100 juga gak dapet seharinya. Itu kayak begitu sholat, jalannya sholat begitu. Sholat sujud trotoar, ini orang begitu. Yang kedua adalah sholat sangat takut. Sangat takut ini ada banyak ajarannya. Biasanya dalam keadaan perang. Kalau kita perang, jangan tinggalin sholat, wajib sholat. Apalagi sudah berkecamuk, namanya iltihamul harbi, berkecamuk perang, udah duel, wajib sholat. Walaupun lagi perang, kudu sholat. Coba tuh lagi perang aja sholat, nggak boleh nggak sholat. Lah kita perang kagak nggak sholat. Ini perang, kan Allah juga tahu gua kan gojek. Ini bila kata gojek nih perang aja kudu sholat, perang wajib sholat. Aturannya banyak itu, ada 6, dipilih oleh Imam Syafi'i 3. Perang nonjok, kalau udah berkecamuk udah sambil Allah Akbar, tonjok, tendang, ruku, sepak pakai kaki, subhanallah bihamdi, tendang, sujud, begitu, salam sedapatnya. Boleh nggak ngadep kiblat? Boleh ngadep kiblat kalau musuhnya di belakang, tonjok di belakang, ngadep belakang boleh. Dan bukan perang saja, saudara lagi sholat di masjid, kayak orang-orang sok handphonenya ditaruh di bawah, kantongin aja, ngapa handphone aja taruh di bawah, nggak enak ada foto porno, salahnya nyimpen begituan, buanglah, kantongin aja handphone taruh di bawah. Kata ini maling, iPhone nih, iPhone diambil, biarin aja, ya biarin hilang, parah nih, nggak apa-apa, nggak ngadep kiblat, nggak apa-apa. Sangat takut boleh rebut dari maling, nggak ngadep kiblat nggak apa-apa, karena bimakna syiddatil khaufi, sangat takut. Begitu juga kita lagi sholat ada gempa, diem aja di masjid. Allah juga tahu, Allah sih tahu, lu kagak tahu ajaran Allah. Ini gempa, kalau lu kerobohan gedung mati sangit, mati apa? Mati apa? Sangit. Begitu ajarannya, kalau ada gempa lu kudu lari, pas lari kerubuhan baru mati syahid. Udah ikhtiar gitu, udah ikhtiar kerobohan, udah syahid. Emang kita pengen selamat, kita diem aja, biarin aja, Allah tahu. Ya kagak, lu kudu keluar, nggak ngadep kiblat, nggak apa-apa, sebab kategorinya syiddatil khauf, sangat takut. Sangat takut itu bukan perang saja, apa saja juga bila mengalami kasus seperti kayak perang sangat takut, kayak gempa ini besar bahaya, ini keluar nggak apa-apa. Udah keluar kerobohan baru mati syahid, sebab udah kalau diem aja nggak boleh. Begitu, ikhtiar dulu. Nyari duit, nyari aja, nyarinya ini dapat ganjaran, ikhtiar. Nggak dapat, urusan lain. Begitu, karena yang diwajibinnya nyarinya, ikhtiarnya, bukan dapatnya. Dapat urusan Allah. Begitu, nyari selamat ini tugas kita. Adapun kemudian kita kerobohan gedung, namanya takdir syahid. Kalau diem aja, Allah juga tahu. Allah kan kuasa. Dari kata bujangan bisa aja punya anak,
Iya, Allah sih kuasa. Lu yang gak ngerti syariat, lu kudu nikah. Tidur juga sama bini. Begitu, jangan kagak tidur dan punya anak, bini kagak dikelon-kelonin, tidurnya di Masjid Mujahidin mulu baca Yasin 40 kali. Bini kagak ditidur-tidurin, punya anak enggak? Ya kagak. Namanya enggak bersyariat. Enggak benar. Kita bersyariat, sholat. Cuman kan musuh ada di belakang. Ngadep timur. Enggak apa-apa. Keselamatan jiwamu lebih penting. Begitu. Tapi jangan enggak sholat. Namanya sholat syiddatil khawf. Islam itu agama yang mudah. Islam itu agama yang enak, mengenakan. Jadi kita jangan sampai dibikin susah dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu apa saja begitu. Kalau bakal mengkhawatirkan pada keselamatan jiwanya, nggak apa-apa. Termasuk harta benda. Kita sholat, ada yang ngambil handphone kita, udah paranin maling, rebut, terusin sholatnya, nggak apa-apa. Emang begitu agama, nggak kaku Islam. Hebatnya Islam tuh kayak begini. Dan itu menunjukkan saking pentingnya nilai ibadah. Pentingnya. Kita suka candain kawan-kawan kalau di Mekah. Ini yang sholat ada yang berapa ini? Ya ratusan ribu. Ini baru semasjid. Lo kagak sholat kata Tuhan, kagak rugi. Masih banyak. Yang ibadah masih banyak timbang lo doang. Udin. Begitu. Ini ada enggak? Ya Allah, maafin Bang Udin, maafin. Ya Allah, Bang Udin, maafin. Kalau kemudian kita enggak ibadah lah, mau ngapain? Yang ibadah banyak, enggak rugi. Ya Allah, dengan kita enggak ibadah justru kitanya yang rugi. Inilah syarat-syarat as-sah sholat. Begitu syarat-syarat. Jadi satu, kalau sholat kita pengen sah adalah kudu suci dari hadas baik kecil maupun besar, dan suci dari najis yang tidak dimaafkan. Kedua, kudu menutup aurat. Kita harus tahu apa kita laki apa kita perempuan. Kita perempuannya apa budak atau orang merdeka. Ada aturan-aturan yang diatur oleh agama supaya kita benar-benar mengerti di dalam aturan-aturan kita daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ketiga adalah masuk waktu. Kita harus tahu udah masuk belum waktunya. Udah boleh nggak kita ngerjain sholat? Kudu tahu sholat isyraq kapan masuknya, kapan habisnya, duha kapan masuknya, kapan habisnya, dohor kapan masuk, kapan habisnya. Kita harus tahu kalau punya waktu. Kalau punya sebab, udah masuk belum sebabnya? Masih ada nggak sebabnya? Kita kudu tahu. Kalau kita enggak salah sholat kita. Karena kita kudu tahu waktunya. Ini sholat punya waktu apa punya sebab? Ataukah tidak punya waktu atau tidak punya sebab? Ini sebabnya apa duluan, apa berbarengan, apa belakangan? Ini kita kudu tahu sebelum kita melaksanakan atau mengerjakan itu sholat. Dan terakhir, kudu menghadap kiblat, yakni maksudnya menghadap Ka'bah. Dengan ini saudara, selesailah perangkat menuju sholat. Dengan ini pertemuan kita mendatang mulai perang, mulai ngomongin rukun sholat. Karena perangkatnya, begitulah Islam mengatur. Wudu udah rapi, cara wudu. Sebelum wudu ngomongin air, udah beres ngomongin air kita. Kapan tahun itu udah. Begitu wudu bagaimana, sunnah wudu, batal wudu, makruh wudu, haram, dengan macam-macam udah. Mandi udah, men udah, najis udah, tetek bengek semuanya udah. Salah satu udah, baru kita mau ngomongin sholat. Begitulah, nggak bisa kita langsung main takbir aja.
Kita harus tahu wudhu bagaimana, ini bagaimana, namanya perangkat. Inilah yang disebut syarat-syarat. Syarat wajib sholat sudah, syarat sah sholat sudah, baru kita ngomongin wajib sholat atau rukun sholat. Mana sholat itu rukunnya? Mana sholat itu sunnahnya? Mana sunnah sebelum sholat? Mana sunnah ketika sholat? Mana sunnah sesudah sholat? Mana makruh sholat? Mana batal sholat? Inilah yang bakal dibedah ke depan. Tapi kalau ngomongin batal, sudah secara tersirat sudah masuk. Bila syarat sholat ini keluar, seperti menghadap kiblat, pas salam yang muter dadanya, assalamualaikum, dadanya kemari, padahal yang disuruh nengok wajahnya doang yang nengok, tangan gak usah, itu tangan nengok juga, waalaikum, kayak tari balet. Ini siapa yang ngajarin? Wajahmu yang nengok, tangan gak usah, tangan nengok juga. Minta dibagi duit, gue bagi juga nih. Wajah aja, tangan gak usah. Waalaikum, wajah nengok, wajah aja, leher aja gerak ya. Begitu, wajah aja, dada nggak usah. Kalau dadanya nengok, waalaikum, keluar kiblatnya sono, batal kan tadi. Rusak daripada syarat, bakal batal sholatnya. Ini kan udah sebut itu, melanggar itu. Belum masuk waktu, udah kagak jadi sholatnya. Ada najisnya, nggak jadi sholatnya. Berhadas, nggak punya wudhu, nggak jadilah dia sholat. Ini namanya syarat-syarat ini udah mengandung batal sebetulnya, tapi nanti bakal diurai oleh kita ke depan. Tapi intinya kita ke depan akan ngomongin rukun-rukun sholat, dan ini pokok. Tapi jangan dia rukun doang dari perangkat, wudhunya harus kita konsen. Jangan kita konsen Fatihah doang. Ini Fatihah mulu. Rukun sholat banyak, harus bisa semuanya. Bukan Fatihah doang. Syarat sholat banyak. Ini harus belajar. Kalau enggak, sholat kita main-main. Kita harus benar perangkat-perangkat ini. Fatihah itu kayak sasak gitu. Satu unsur doang, atau kayak garam. Satu unsur doang. Masih banyak masakan tuh unsur-unsur yang lainnya. Ada cabai, ada bawang, ada tetek, ada bengek. Itu harus dipelajari. Dan inilah yang kemudian waktu Nabi Isra Mi'raj, kata Nabi, "Ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi." Waktu saya Isra Mi'raj, saya diperlihatkan neraka dan penghuni-penghuninya. Siapa yang bakal masuk? Ternyata fara'aitu aksara aliyal fuqara. Saya lihat 90% lebih yang masuk neraka orang-orang miskin. Pada kaget yang miskin. Gua miskin, ahli neraka. Maka nanyalah sebagian sahabat Nabi, minal mal ya Rasulullah. Miskin harta maksudnya. Kata Nabi, la, bukan. Miskin ilmu. Salatmu rajin, enggak mau ngaji fikih. Enggak mau ngaji fikih. Salat mau rajin. Nah, bagaimana? Salat rajin enggak mau ngaji fikih. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang rajin ibadah tanpa dasar ilmunya, ibadahnya mardud, enggak diterima, ditolak karena miskin ilmu. Maka kita harus belajar rukun salat, fardu wudu, batal wudu, segala macam. Ini belajar. Guru mah teknis. Guru mah boleh mati. Guru boleh ganti. Tapi kita kudu ngaji. Enggak mesti belajar sama Fahrudin gitu. Enggak wajib. Begitu, enggak wajib. Sunat juga kagak. Begitu. Tapi ngaji kudu ngaji. Jangan enggak ngaji. Ngaji fikih. Begitu. Jangan ngaji hadis, ngaji hadas dulu. Yang mudah hadis saja. Sahih apa kagak? Udah itu aja. Wudu dulu, wudu. Fardu wudu berapa?
ini berapa, yang pokok-pokok untuk ibadah kita. Nyentuh bini batal apa kagak, yang kayak begini, supaya ibadah kita ini benar adanya. Enggak gampang ibadah, perlu ilmu. Jadi enggak diminta banyak oleh Nabi kita sholat, enggak, diminta benar dulu dah, gampang banyak. Kalau udah benar baru udah tuh yang 1000 rakaat. Ini mau udah benar mereka. Kita benar dulu, baru ngomongin banyak. Daripada bikin sayur asem banyak, segidir gede, campur mengkudu, diterima nggak kira-kira? Lah kagak. Jadi bukan banyaknya, tapi benernya. Dan untuk ibadah bener nih perlu untuk ilmu tuh perlu ngaji. Kita kudu ngaji biar kita benar dalam ibadah kita. Andai kita belum benar, moga dimaklumi, dimaafi. Ibarat kata kita belajar sepeda, jatuh tuh tidak ditertawakan, tapi dimaklumi. Maklum masih belajar. Begitulah kita orang belajar fikih. Kenapa? Untuk nyelamatin ibadah kita. Maka ngaji fikih mah ampe kuburan masuk. Banyak orang yang disiksa di kubur bukan gak sholat, rajin sholat, cuman gak ngerti urusan najis, gak ngerti urusan hadas. Akibatnya digebukin di kubur gara-gara enggak ngaji. Tidak sedikit orang dikubur digebuk urusan najis, urusan hadas. Maka pentinglah kita ngaji fikih. Jangan kita enggak ngaji ilmu ibadah, karena ini adalah pokok. Nanti kalau kita enggak ngaji, ada orang pinggir jalan sholat. Kalau di sini jarang, kalau di Mekah kita berani ngerjain sholat sunnah safar. Sebab banyak yang kayak begitu, pinggir jalan sholat, dari jalan sholat aja di trotoar jalan, ntar sujud ruku, namanya nafilatus safar. Kalau di sini kita ngerjain begitu, nggak kuat juga, gila gitu. Dikata begitu, nggak ada temennya salah. Kalau nggak ada temennya nanti bisa dibawa ke Grogol. Padahal itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini aja dah, ngaji kita nggak mau banyak. Ada yang ditanya mungkin, karena nanti bakal masuk rukun-rukun sholat. Jadi biar nggak terlalu double judul yang jadi puyeng di kita. Saya mau bagi nanti rukunnya. Saya kira udah masuk rukun. Pikiran saya ternyata belum, masih satu lagi, yakni menghadap Ainul Ka'bah ini. Gini aja, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Sebelum doa dipersilakan. Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang dalam sakit, kemudian di ICU yang pertama. Yang kedua, sholat dalam keadaan sakit pula tapi masih sadar, tapi masih kencingnya itu masih ditambung gitu. Iya, bagaimana orang di ICU? Sebetulnya dalam standar madhab Syafi'i, manatut taklif al-aqlu, patokan orang diperintahkan oleh Allah untuk ibadah itu adalah akal. Jadi selama jantungnya masih berdetak, maka selama itu diwajibkan sholat. Kalau akalnya masih ada. Jadi orang sakit, ukuran sholat dan gak sholat mudah, standarnya biar gampang. Saya memberikan standar umum biar gampang aja. Kasih aja duit 100.000. Kalau masih ngedip, yang sakit nih wajib sholat, begitu.
yang sakit kalau masih ngedip. Tapi kalau udah kagak ngedip 100.000 taruh di mangkok, takziah dia. Gitu, nggak sholat nggak apa-apa, begitu. Maka kalau dia masih jantungnya masih ada, akal masih ada, wajib sholat. Namun prakteknya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, mengikuti madhab yang lain, praktek amaliyah manusia umumnya, yakni madhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Kalau sudah di ICU biasanya orang tidak sholat, begitu. Kata madhab lain nggak apa-apa, udah hilang dia kesadarannya meski jantung berdetak, dan itu biasanya amalia orang, begitu. Meski dalam madhab Syafi'i tetap dia wajib sholat, cuma kalau udah di ICU jarang mikirin sholat, jarang yang kayak begitu, jarang begitu. Tapi kalau dalam standar madhab mesti dia sholat kalau akalnya masih ada. Tapi kalau orang dikit-dikit ketawa, yang kayak begini enggak sholat, enggak apa-apa, sebab gila ya, gila. Itu begitu. Kemudian bagaimana kalau ada orang ada kencingnya begitu ya, kayak di rumah sakit ada kencing yang di kateter ya, ya sholat sebisa dia, nanti diulang karena dia ada hadasnya kayak begitu tuh, dia sholat saja. Walaupun ada kayak begitu, sebetulnya bukan kencing doang, darah juga kadang ada karena dia infus dan seterusnya, ya sholat saja sebisa dia, begitu. Namanya lihurmatil waktu, namanya sholat menghormati waktu, sholat aja. Andai kemudian dia meninggal dengan sholat begitu, maka dia husnul khatimah, begitu. Tapi kalau kemudian kita enggak sholat, jangan-jangan dosa yang diampuni dengan sakit itu lebih sedikit dibanding dosa yang dia perbuat dengan dia enggak sholat. Oleh karena itu sholat saja sebisa dia, walaupun ada kantong kencing gitu, enggak apa-apa, sholat saja. Nanti kalau udah sehat, begitu ada waktu luang, diulang tuh sholat yang kayak begitu, kalau bisa, begitu nantinya, begitu. Kalau bisa, yang kayak begitu. Tapi jangan enggak sholat dia, sholat aja sebisa dia. Justru dengan sholat itu menjadi sebab kesembuhan dari penyakit yang ada. Jangan tinggalin daripada sholat, gitu. Kurang lebih ya. Wallah. Baik. Sebetulnya kalau ngomong wudu bukan masalah ngambil air wudu. Barangkali bagaimana? Kan yang disuruh wudu. Apakah kemudian dia nyuruh anaknya? Bisa diwuduin. Kan yang niat dia bisa diwuduin. Sama anaknya bisa. Begitu banyak, dan saya temui orang wudu begitu yang kayak gitu. Ini di rumah sakit masalahnya susah. Kalau mau ngambil wudu bagaimana begini? Tayamum masih bisa. Kalau tayamum juga nggak bisa, ruangan ber-AC segala macam. Itulah namanya sholat menghormati waktu. Bahasa kampungnya sholat-sholatan. Kayak kita sholat di pesawat aja. Di pesawat ya air sih ada. Cuman kalau orang 450 semuanya pakai air, insya Allah dia nyampe ke Rabbul Ka'bah, pulang ke rahmatullah, modar dia. Nah, tapi nggak bisa pakai air, walaupun air ada. Tayamum pakai debu, nggak ada debu di pesawat. Mau debu di mana ruangan ber-AC? Namanya sholat menghormati waktu. Percis kalau memang dia nggak bisa tayamum juga susah, karena ruangannya ber-AC, nyari debu di mana? Mungkin ada debu di pantat pramugari atau perawat, ya kan? Kalau di pantat perawat ditepuk, marah dia. Begitu. Maka udah sholat menghormati waktu. Bahasa gampangnya, bahasa Betawinya sholat-sholatan dah sebisa dia. Itulah yang dia bisa. Nanti bila ada kesempatan Allah beri kesembuhan, ulang sholat yang kayak begitu. Berapa waktu itu nanti pelan-pelan diulang. Dohor habis dohor, kurang lebih begitu. Nyata itu cara yang terbaik. Jangan ntar qadha aja, jangan, belum tentu kita sembuh. Kalau kita wafat, jangan sampai kita meninggal enggak sholat begitu. Maka di antara ciri yang gampang orang husnul khatimah begitu, meninggal jam 2 udah sholat dohor gitu, kan udah sholat ya begitu.
Jangan sampai nggak sholat. Kita sholat, udah sholat meninggalkan cakep, berarti udah beres kewajiban dia, baru dia berhenti. Begitu, kurang lebih begitu. Kayak orang pensiun dari kerja, beres tanggung jawab dia, rapi, laporannya udah nihil, nggak ada sangkutan, pensiun, tenang. Begitu. Tapi kalau masih ada gangguan begini, stres dia. Ntar kalau berhenti bagaimana? Paling enggak calon presiden besok kudu ngamanin aset saya. Begitu nantinya. Kayak begitu, repot jadinya. Yang kayak begitu kita rapiin aja dulu. Kurang lebih demikian. Allah. Sudah baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Duduk-duduk kita di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya limpahan barokah. Umur kita barokah, usaha-usaha kita barokah, ilmu kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, teman-teman kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia, barokah